dulu yang mandiin sampai bersih. Sekarang film ini diawali dengan diperlihatkannya sepasang kakek dan nenek yang bekerja sebagai tukang gali kubur dan tukang memandikan jenazah. Pada saat itu, sang nenek terlihat sudah meninggal dunia. Dengan perasaan yang sedih, sang kakek pun berkata jika ia akan memandikan jasad istrinya sendiri. Padahal selama hidupnya, si nenek selalu membantu orang-orang yang membutuhkan jasanya untuk memandikan jenazah. Namun saat dirinya meninggal, tak ada satu orang pun yang mau membantunya. Dan ketika si kakek akan mengambil air di gentong, tiba-tiba si kakek merasakan sakit di dadanya. Hingga si kakek pun terjatuh sampai ia tak sadarkan diri. Sementara itu terlihat seorang pria melintasi jalanan, tepatnya di wilayah Jakarta Timur. Namun ia tiba-tiba berhenti ketika melihat sosok wanita yang berdiri sendirian di sana. Kemudian pria yang bernama Ujang itu pun berkenalan dan menawarkan tumpangan pada wanita yang bernama Dewi itu. Dewi pun menerima tawaran Ujang, kemudian ia pun naik ke motornya. Dewi kemudian meminta Ujang berhenti yang tempatnya tak jauh dari jembatan. Dewi mengatakan jika ia akan mengambil barang-barang. Oh iya, Neng. Di sini ya. Kau cantik bagi... Tak lama kemudian Dewi pun kembali dengan sudah membawa gayung dan juga sebuah tikar. Dewi tiba-tiba mengatakan jika ia akan memandikan Ujang dengan gayung tersebut. Mendengar hal tersebut, Ujang pun menjadi semangat dan sangat bergairah. Namun, Neng kan cantik. Kenapa sore kan? saat Ujang membuka matanya, tiba-tiba ia sudah berada di ranjang pemandian mayat. Dan terlihat nenek gayung sudah menyiapkan air untuk memandikan Ujang. Bulan Desember tahun 2011. Seorang pria bernama Usep serta beberapa temannya terlihat masih mangkal untuk menunggu penumpang. Namun karena sangat sepi dan malam semakin larut, Usep pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Ia juga membayangkan sang istri yang sudah menunggunya di rumah. Namun tanpa ia sadari, Usep hampir menabrak seekor kucing hitam yang melintas di depannya. Setelah itu, Usep pun merasakan beban berat yang ada di sepedanya. Dan ketika Usep melihat ke belakang, ternyata nenek gayung sudah duduk di belakangnya. Wah, nenek, saya nggak narik. Turun. Tolong. Usep yang tidak tahu jika si nenek adalah arwah gentayangan, kemudian langsung menurunkan si nenek di tempat itu juga. 7 hari kemudian pasca si Usep bertemu dengan si nenek gayung. Di sebuah warung burger, seorang pria bernama Abbas berusaha meminta tolong kepada temannya yang bernama Duta untuk mengirimkan makanan ke seorang customer. Sedangkan sembari menunggu Duta, Abbas pun menyapa para tetangga yang membawa keranda ke rumah Usep. Tak lama kemudian Aden dan Isa datang untuk mengajak Abbas mengubur jenazah Usep malam itu juga. Namun ia menolak karena pada saat itu ia sedang bekerja menjaga warung. Aden dan Isa pun menceritakan kejadian Usep yang tak sengaja bertemu dengan nenek gayung di perjalanan pulang waktu itu. Abbas pun terkejut mendengar cerita mereka. Isa juga menegaskan jika ada 3 warga lain yang meninggal usai bertemu dengan nenek gayung. Aden pun memperingati Abbas untuk berhati-hati jika melihat ada nenek gayung. Ia menyarankan Abbas untuk tidak memperdulikan apa yang ditanyakan nenek gayung saat berpapasan di jalan. Dan jika melakukan hal yang sebaliknya, maka Abbas akan meninggal 7 hari kemudian. Oh enggak, lo ambil aja gayungnya terus buat mandi. Ya tetap mati. Lu lagi. Gini deh, Bas. Pokoknya sedia gayung. Ribet lu. Setelah Isa dan Aden pergi, datanglah seorang nenek berjalan mendekati Abbas. Nenek itu juga membawa gayung dari batok kelapa. Namun, ternyata nenek tersebut adalah manusia biasa yang kebetulan ingin meminta air karena air di rumahnya mati. Gayung. Bilang dong kamu minta orang. Lihat dulu. Dari sana. Singkat cerita, Abbas pun melihat Duta yang akan bersiap-siap mengantarkan pesanan ke pelanggan. Abbas pun menyadari jika ada hal yang berbeda dengan Duta.
Malam itu aroma Duta lebih harum dari yang biasanya. Dan ternyata Duta sudah merencanakan hari jadinya yang ketiga bersama sang pacar yang bernama Pamela. Bahkan Duta sudah menyiapkan cincin untuk pacarnya itu. Abbas kemudian menyuruhnya untuk segera mengantar pesanan ke pelanggan. Iya, kapan gue lupa. Jam 6 kentangnya 4. Singkat cerita, ketika di lampu merah, Duta melihat nenek-nenek menyeberang jalan. Ia kemudian menyuruh nenek itu untuk segera mempercepat jalannya karena lampu di sana sudah hijau. Namun, dari belakang terlihat sebuah mobil yang melaju kencang hingga hampir menabrak si nenek. Beruntung Duta sempat turun dari motor lalu menyelamatkan si nenek gayung. Namun tiba-tiba si nenek pun langsung menghilang dari sana. Dan ketika Duta menjebakkan tikar si nenek, tiba-tiba si nenek gayung sudah berada di depannya. Makasih ya cu, udah nolongin nenek. Duta pun terkejut ketika melihat si nenek yang muncul secara tiba-tiba. Si nenek kemudian mengucapkan terima kasih kepada Duta karena sudah menolongnya. Duta kemudian mengembalikan gayung si nenek sembari memperingati nenek agar ia lebih berhati-hati saat akan menyeberang jalan. Dan ketika sampai di alamat tujuan, Duta pun melihat sebuah mobil putih yang bergoyang. Dan ternyata orang yang memesan burgernya adalah si Pamela. Pamela berkata jika dirinya sudah mempunyai pacar baru yang pastinya lebih oke dari Duta. Mendengar hal tersebut, Duta pun menangis dan ia terdiam di tengah jalan. Dan tak lama kemudian datanglah seorang waria yang mencoba menggodanya. Namun, karena Duta sangat emosi, ia pun langsung menantang waria itu hingga si waria pun lari ketakutan. Sabrina dong, Sabrina. Udah tusuk, cepetan. Mau di mana? Di mana? Pengen nusuk-nusuk aja. Duh, boleh minta waktu. Tolong! Ayo, Setelah itu Duta pun berada di sebuah jembatan dan memutuskan untuk melompat dari jembatan tersebut. Duta bahkan ingin membuang cincin yang ia beli untuk Pamela. Dan ketika akan melompat dari jembatan itu, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menggenggam tangannya. Berkat Dewi, Duta pun tak jadi untuk melakukan bunuh diri. Dewi pun menjawab jika tidak lama lagi akan ada seorang wanita yang menerima Duta apa adanya. Mendengar hal itu, Duta pun sedikit tertawa. Karena selama ia hidup, semua wanita selalu menolak dan mengkhianatinya. Dewi kemudian tiba-tiba mengatakan jika dirinya mau hidup bersama Duta. Ia bisa jatuh cinta dengan Duta jika Duta terus datang ke jembatan itu untuk menemui Dewi setiap malam. Mendengar syarat yang mudah itu, Duta pun langsung menyetujuinya. Namun ternyata sosok yang dilihat Duta yang sebenarnya adalah si nenek gayung. Sementara itu, Abbas dan Boim sedang memandangi foto wanita yang bernama Indi dan Felisa. Boim mengatakan jika mereka harus tetap menjadi banci agar mereka bisa mendekati dua wanita itu. Dan tak lama kemudian, Duta pun datang untuk mengabarkan jika dirinya telah menemukan pacar baru yang tentunya lebih cantik dari Indi dan Felisa. Namun mereka berdua tidak percaya begitu saja. Bahkan mereka menganggap Duta sedikit gila karena ia baru saja putus dengan Pamela. Keesokan malamnya, Duta kemudian bergegas pergi ke jembatan itu lagi. Terlihat Dewi pun sudah menunggunya di sana. Duta kemudian segera mengajak Dewi pergi untuk berpacaran. Namun, ketika mereka sedang berciuman, seorang hansip memergoki mereka. Anak muda lo galau, lihat-lihat. Yang kayak gitu. Melihat Duta tengah bermesraan dengan nenek-nenek, hansip itu pun mengejek Duta karena memiliki selera yang sangat ekstrim. Namun dengan pedenya Duta pun mengatakan jika pacarnya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Karena merasa terganggu dengan kehadiran hansip itu, Duta pun memutuskan untuk pergi. Keesokannya ibu Duta datang ke kontrakan untuk membawakan Duta makanan. Sementara di dalam, Boim dan Abbas bersiap untuk pergi ke rumah Indi. Boim pun meminta bantuan Abbas untuk membetulkan resletingnya. Sedangkan Boim mengelus-ngelus rambut Abbas. Dari luar ibu Duta pun masuk dan melihat aksi mereka berdua. Mendengar nama anaknya disebut, ibu Duta pun marah dan ia mengira jika Duta adalah penyuka sesama jenis. Sementara itu terlihat Duta sedang membakar fotonya Pamela. Dan dari belakang ibunya berteriak memanggil Duta sambil memarahinya. Ia tidak menyangka jika telah memiliki seorang anak yang menyukai sesama jenis. Saat malam hari, Duta kembali menunggu Dewi di atas jembatan.
Tak lama kemudian Dewi pun langsung datang. Dewi kemudian mengatakan jika ia akan memandikan Duta. Mendengar hal itu Duta menjadi bersemangat dan ia segera meminta Dewi untuk memandikannya. Mau kayak kemarin lagi? Boleh. Yuk. Tapi tempatnya jangan yang kemarin. Badan pada gatal bawaannya. Singkat cerita, tibalah mereka di gubuk si nenek gayung. Namun saat Duta hendak memandikan Dewi, Duta kemudian mendapatkan telepon dari ibunya yang memintanya untuk segera pulang ke rumah. Seketika Duta pun langsung menuruti perkataan ibunya. Sesampainya di rumah, sang ibu mengajak Duta untuk pergi dan ia akan dijodohkan oleh kenalan si ibu. Jelas Duta menolak tawaran dari ibunya karena ia telah mempunyai pacar yang cantik. Setelah itu saat Duta sedang tertidur, tiba-tiba ia didatangi oleh Dewi. Dewi mengatakan jika ia akan memandikan Duta. Namun itu hanya mimpi dari Duta, yang mana sesungguhnya Abbaslah yang menyiram Duta saat ia tertidur. Duta pun sangat kesal karena Abbas mengganggunya ketika ia bermimpi telah dimandikan oleh Dewi. Saat selesai mandi, Duta pun mempertanyakan kepada dua temannya tentang luka-luka yang tiba-tiba muncul di badannya. Mereka pun mengatakan kepada Duta jika luka yang ia derita sangatlah aneh. Abbas juga mengira jika Duta mendapatkan luka dari si nenek gayung. Dan bagi siapa yang bertemu dengan nenek gayung, maka ia akan meninggal dalam 7 hari ke depan. Mereka pun bertanya kepada Duta, "Duta, ini sudah hari keberapa saat kamu sudah bertemu dengan nenek gayung?" Duta pun menjawab, "Baru juga 6. Mendengar itu mereka pun kaget dan sudah pasti jika Duta hanya memiliki sisa hidup 1 hari lagi. Setelah itu Abbas dan Boim menyarankan kepada Duta untuk bertemu dengan seorang dukun untuk menghilangkan kutukan dari si nenek gayung. Sesampainya di tempat dukun, Duta sempat tak yakin dengan kemampuan si dukun. Namun ia diyakinkan oleh Boim yang mengatakan bahwa si dukun adalah dukun yang paling berpengalaman dari antara semua dukun dan telah banyak mengusir para setan. Mereka pun menjelaskan kepada dukun itu tentang kutukan dari si nenek gayung. Saat mereka menerangkan kepada si dukun pun mengatakan bahwa kutukan nenek gayung bisa ia hilangkan. Namun tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah mereka harus pergi dan mencari jasad si nenek kemudian memandikannya. Dikarenakan si nenek tidak sempat dimandikan saat ia meninggal. Dan di saat mereka menanyakan lokasi jasad si nenek, si dukun pun menjawab jika ia tidak tahu. Namun sebelum mereka pergi, si dukun memberikan sebuah obat untuk menyembuhkan luka yang ada di tubuh Duta. Hah? Ini badan lu. Sebelumnya lu Ketika di rumah, di saat mereka mengoleskan obat tersebut ke tubuh Duta, ibu Duta tiba-tiba datang ke sana. Ibunya pun terkejut dan marah karena ia mengira Duta dan teman-temannya akan melakukan hal yang tidak senonoh. Dan seketika ibunya pun membawa Duta pergi ke tempat kenalannya untuk dijodohkan dengan anak kenalan si ibu. Zaman Majapahit, zaman Sayyidina Nurjaya. Ini malu yang ngebrojolin lu, ngedidik lu, Bu, kasihan Bu. Malamnya ketika Abbas dan Boim yang sedang berada di rumah pacar mereka berdua pun didatangi oleh si nenek gayung yang tiba-tiba berada di tengah-tengah mereka. Karena ketakutan, mereka kemudian berlari dan bersembunyi. Saat mereka mencoba berlari, mereka pun dicegat oleh si nenek dalam bentuk wujud Dewi. Dewi pun menanyakan di mana Duta sekarang. Seketika Abbas dan Boim pun pergi untuk memberitahu Duta jika ia sedang dicari oleh si nenek gayung. Di sisi lain Duta pun sampai di tempat kenalan si ibu. Kemudian ia pun terkejut karena wanita yang dijodohkan dengannya adalah Pamela. Pamela pun seketika meminta maaf kepada Duta dan berjanji bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan Duta lagi. Namun Duta tetap menolak permintaan maaf dari Pamela. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Dewi datang dan langsung memeluk Duta. Ini kenapa yang perempuan ada di mana? Kok ada di dia? Aja lo, gua cekat dia. Dewi berkata jika ia datang untuk menjemput Duta. Dan tak lama kemudian Abbas dan Boim juga tiba di sana. Mereka juga bertemu dengan ibu Duta. Mereka mengatakan jika mereka sedang dikejar oleh si nenek gayung. Dan di saat mereka akan mencari Duta, Duta pun sudah tidak ada di sana. Pamela pun mengatakan jika Duta telah dibawa oleh seorang wanita. Duta dan Dewi pun akhirnya sampai di suatu kuburan.
Yang dimana di kuburan tersebut, Duta melihat sebuah kuburan yang nisanya terbuat dari gayung lama. Seketika Dewi pun berkata kepada Duta, apakah ia masih ingin memandikannya? Duta pun menjawab jika ia akan memandikan Dewi. Singkat cerita, saat Duta akan memandikan Dewi, teman-temannya pun datang, kemudian mengatakan kepada Duta jika Dewi adalah si nenek gayung. Duta yang tidak percaya kepada mereka terus membela Dewi jika Dewi ini adalah manusia biasa. Sampai Dewi menghampiri Duta kemudian memeluknya. Dan tiba-tiba Dewi langsung berubah wujud menjadi si nenek gayung. Setelah kejadian itu, mereka pun langsung pergi dari sana. Di tengah pelarian mereka, Duta mengatakan kepada teman-temannya jika mereka harus kembali ke tempat itu. Karena mau bagaimanapun, hari ini adalah hari terakhir yang dimiliki oleh Duta. Ia juga mengajak teman-temannya untuk memandikan jasad si nenek. Ia mengatakan jika ia mengetahui lokasi kuburan si nenek. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di kuburan si nenek. Mereka kemudian membongkar kuburan tersebut dan mengeluarkan jasad si nenek dari kuburan. Mereka kemudian memandikan si nenek. Dan setelah itu Duta pun terlepas dari kutukan si nenek gayung. Setelah kejadian tersebut berakhir, di malam harinya, saat mereka bertiga sedang bercanda, mereka didatangi oleh seorang kakek-kakek yang membawa cangkul. Si kakek meminta bantuan kepada mereka untuk menggali tanah untuk kuburan si kakek sendiri. Kemudian, film pun berakhir. Kayak ngagetin saya aja. Di sebuah warung jamu tradisional, terlihat seorang gadis penjaga warung yang sedang membersihkan meja pelanggannya. Ia juga melihat ada sebuah cangkul yang tergeletak di sudut warungnya itu. Dan di saat ia masuk ke dalam, tiba-tiba seorang kakek tua muncul hingga mengejutkannya. Gadis itu pun segera mempersilahkan si kakek masuk untuk beristirahat. Dan ketika si wanita penjual jamu membuatkan kakek itu jamu, tiba-tiba si kakek mencangkul kepala wanita itu. Apa? Sementara itu Duta dan ibunya kembali ke kampung halaman mereka. Duta terlihat sangat kesal kepada ibunya karena ibunya telah membawa Duta ke kampung sebelum Duta sukses di kota. Kangen ame abas ame boe. Mereka tuh teman-teman lu nggak bener. Masalah sih ha. Singkat cerita, sesampainya mereka di Gapura masuk ke kampung, ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depan mereka. Dan saat dilihat, ternyata mobil itu ditumpangi oleh teman masa kecil Duta yang bernama Coki dan Danu. Mereka pun langsung turun dari mobil, kemudian langsung menyapa Duta dan juga ibunya. Duta sangat kagum melihat mereka, karena dulunya mereka ini adalah orang yang kurang mampu. Mereka berdua juga mengajak dua gadis yang bernama Thalia dan Maiki. Dua wanita itu adalah pelancong yang sedang berwisata di desa tersebut. Di pandangan pertama itu, Duta langsung berkenalan dengan pelancong yang bernama Thalia. Melihat Duta yang tertarik dengan Thalia, Danu pun mengajak Duta untuk ikut menjadi pemandu wisata. Mendengar hal tersebut, Duta pun meminta izin kepada ibunya untuk ikut bersama kedua temannya itu. Tentu saja ibunya Duta pun mengizinkan ia pergi. Anak mah mau jadi laki-laki normal, bakalan jadi laki-laki jantan ya. Boleh. Di perjalanan, Duta dan teman-temannya dihentikan oleh seorang pria yang terkenal sebagai preman di kampungnya itu yang bernama Jantan. Jantan berkata jika ia ingin menumpang ke dalam mobil hingga sampai ke perkemahan. Coki pun sempat menolak karena ia ragu dengan Jantan. Namun, pada akhirnya Jantan dibolehkan untuk ikut, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tempat perkemahan, semua orang terlihat sibuk mendirikan tendanya masing-masing. Di satu sisi, Maiki terlihat tertarik dengan Danu. Ia mengajak Danu untuk mencari kayu bakar berdua saja. Karyu buat bikin api unggun. Kayu bakar. Biasa nyariin Miki, si Dan. Singkat cerita, saat malam hari, mereka pun duduk bersama di depan api unggun. Coki menceritakan kisah mistis yang terjadi di perkemahan itu tahun lalu. Rupanya pernah ada kejadian orang bunuh diri di dalam hutan tempat camping mereka. Coki mengatakan setelah kejadian bunuh diri itu, para campers sering diganggu oleh hantu. Mendengar hal itu, Maiki pun menjadi ketakutan.
dan mereka pun memutuskan akan tidur berpasangan. Yuk, makin malam makin seru. Ya dadah. Yang kancang kena. Keesokan paginya kegiatan mereka adalah mengikuti arung jeram. Si jantan juga ikut ke dalam rombongan. Ia pun menantang si duta untuk berdiri sambil mendayung perahu karet yang mereka naiki. Namun duta memutuskan untuk tidak menanggapi tantangan itu dan menikmati arung jeram dengan normal bersama yang lainnya. Namun tak lama kemudian, ketika si jantan duduk, perahu arung jeram itu terbalik dengan sendirinya. Mereka pun terbawa arus sungai yang cukup deras hingga mereka terpisah satu sama lain. Duta dan yang lainnya beruntung masih bisa selamat, sedangkan jantan masih belum diketahui keberadaannya. Pada malam harinya mereka sudah berada di area camping. Mereka pun mulai memikirkan jantan yang belum kembali sampai malam itu juga. Saat malam semakin larut, mereka tidur bersama di dalam satu tenda. Duta dan Danu tiba-tiba terbangun karena mendengar suara langkah kaki seseorang di luar tenda. Mereka berdua keluar untuk memeriksa apa yang terjadi di sana. Mereka melihat di tenda sebelahnya terdapat pergerakan yang mencurigakan. Duta dan Danu pun berjalan perlahan untuk memeriksa tenda tersebut. Namun, tiba-tiba di belakang mereka ada jantan yang keadaannya terlihat sangat buruk. Karena teriakan dari Duta dan Danu, semua orang pun terbangun dari tidurnya dan duduk di depan api unggun untuk menyambut kedatangan si jantan. Karena tubuh jantan sangat dingin, Thalia berinisiatif untuk membuat minuman panas. Seketika jantan langsung meminum air panas itu tanpa merasakan kepanasan. Thalia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh pada diri jantan. Ia pun menanyakan bagaimana cara jantan kembali ke perkemahan di malam selarut itu. Jantan menjawab jika ia ditolong oleh seorang kakek-kakek yang membawa cangkul di bahunya. Danu pun kaget mendengar cerita itu. Sementara itu Duta yang sedang pipis dipanggil oleh kakek cangkul. Dan ketika Duta menoleh ke belakang, tiba-tiba si kakek sudah menghilang dari balik semak dan pepohonan. Namun, Kakek mau apa? wujud kakek cangkul yang menyeramkan membuat Duta ketakutan. Meski begitu Duta menanyakan ada perlu apa si kakek menghampirinya. Kakek itu meminta tolong kepada Duta menggalikan kuburan untuk menguburkan jasadnya. Duta pun baru menyadari jika si kakek bukanlah manusia, melainkan ia adalah si hantu kakek cangkul. Sementara itu Thalia dan teman-temannya segera beristirahat di dalam satu tenda. Saat Thalia menepuk pundak jantan, air mengalir deras dari punggungnya. Thalia mengira jika air tersebut berasal dari baju jantan yang basah kuyup. Thalia lalu membawanya masuk ke dalam tenda. Sementara itu Duta terus berlari sambil berteriak ketakutan. Semakin Duta ketakutan, kakek cangkul itu semakin senang menakut-nakutinya. Ketika Duta jatuh ke sungai, ia melihat jasad jantan yang mengambang di sungai itu. Melihat hal tersebut, Duta sangat ketakutan, bahkan ia hampir saja pingsan. Sedangkan hantu yang berwujud jantan tertidur lelap bersama 4 temannya yang lain. Coki yang tidur di sebelah jantan berbisik kepada Danu jika tubuh jantan terasa dingin seperti es. Coki pun mulai berpikir jika jantan sebenarnya sudah mati. Namun, Danu yang sudah sangat mengantuk pun meminta Coki untuk tetap tenang dan melanjutkan tidurnya. Mendengar hal itu, Coki pun memutuskan untuk tidur. Namun, Coki yang melihat darah di wajah jantan berteriak kencang sampai membangunkan Thalia dan Mikey. Ia menunjuk ke kepala jantan sambil berkata jika ada darah di sana. Thalia dan Mikey yang tidak melihat ada darah merasa sangat terganggu dengan sikap Coki yang ketakutan sendiri. Danu berkata jika jantan baik-baik saja dan tak ada darah di kepalanya. Coki kembali berkata jika ia memiliki firasat buruk. Ia yakin jika jantan yang tidur di sampingnya itu bukanlah seorang manusia. Mikey yang kesal karena tidurnya terganggu mencubit tubuh dan pipi jantan untuk membuktikan jika orang itu benar-benar manusia. Saat semua orang kembali tidur, Thalia masih kepikiran dengan Duta yang belum juga kembali ke dalam tenda. Thalia kemudian berjalan sendirian untuk mencari Duta. Setelah berjalan menyusuri hutan, Thalia mendengar suara teriakan dari kejauhan.
Dan ternyata Duta masih diteror oleh si kakek cangkul. Kakek itu kembali meminta tolong pada Duta untuk menggalikan kuburnya. Namun, Duta yang sudah merasa putus asa itu pun berkata jika dirinya tak tahu bagaimana cara menggali kubur. Ia juga menunjukkan telapak tangannya dan berkata jika selama hidupnya ia tak pernah mencangkul. Duta menangis ketakutan sambil memohon ampun dan terus meminta maaf karena tak bisa menggalikan kuburan untuk si kakek cangkul. Mendengar hal tersebut, si kakek pun marah dan bersiap mencangkul kepala Duta. Karena hal itu, Duta pun teringat dengan kejadian nenek gayung tempo hari. Ia berkata jika dirinya lah yang sudah memandikan jenazah si nenek gayung. Mendengar istrinya disebut, sang kakek menghentikan serangannya. Duta kembali berteriak jika dirinya lah yang memandikan jasad si nenek gayung. Karena sudah lemas dan sangat ketakutan, Duta menutup matanya sambil beristirahat di bawah pohon. Dan saat ia membuka matanya lagi, sang kakek sudah pergi meninggalkan Duta. Mengetahui kakek cangkul telah pergi dan membiarkannya hidup, tak lama kemudian Thalia pun tiba di sana dan langsung menenangkan Duta. Duta juga mengatakan jika jantan telah meninggal. Thalia yang kebingungan itu pun tak percaya. Duta kemudian menunjuk arah sungai dan berkata jika jasad si jantan terlihat mengambang di tepian sungai. Thalia berkata jika di tenda mereka ada jantan yang sedang tidur bersama teman-temannya. Mereka berdua lalu kembali ke tenda untuk memberitahukan jika jantan yang asli sudah mati. Thalia lalu membangunkan Maiki dan berbisik jika jantan yang di samping mereka itu bukan manusia. Maiki juga membangunkan Danu dan berkata jika jantan yang asli sudah mati. Danu kemudian membangunkan Coki dan berbisik memberitahu informasi tersebut. Namun, Coki yang belum sepenuhnya sadar itu justru membangunkan jantan dan berakhir di pelukan si jantan. Teman-temannya yang lain pun ketakutan melihat Coki membangunkan jantan dan langsung lari keluar dari tenda. Duta menjelaskan apa yang baru saja terjadi kepadanya. Dari belakang, tenda tempat Coki tidur bergerak dengan sendirinya. Maiki yang menyadari hal itu langsung berlari menuju ke tenda untuk menyelamatkan Coki. Perlahan mereka kembali melangkah ke tenda dan menarik tubuh Coki dari dekapan si jantan. Dan ketika Coki beristirahat, tiba-tiba si jantan sudah berada di belakangnya. Yang jenggotnya mirip sama Ustaz Solmed. Are you ready? Duta berkata jika ingin selamat dari arwah jahat itu, mereka harus menemukan jasad jantan dan segera menguburkannya. Singkat cerita, saat pagi menjelang, mereka masih kesulitan untuk pergi dari hutan itu. Entah apa yang terjadi semalaman, namun mobil mereka terlihat rusak parah. Sementara Duta memperbaiki mobilnya, sedangkan Danu dan Coki berusaha menggali kubur untuk jasad temannya. Tak lama kemudian Coki melihat ada tanah galian yang cukup dalam untuk menguburkan jasad si jantan. Ia pun bergegas memberitahu Danu dan Duta. Dan pada akhirnya mereka menanam jasad jantan di tanah galian tengah hutan itu. Sementara di rumah Duta, ibunya Duta sedang dirayu oleh Pak Lurah. Pria yang sudah lama menduda itu terus membujuk ibunya Duta untuk mau dinikahinya. Namun ibu Danu menolak dan berkata jika dirinya sangat memikirkan nasib anaknya. Ia tak mau menikah sebelum Duta menikah. Dan tak lama kemudian ajudan si Pak Lurah memberitahukan kabar jika para warga sudah resah dengan teror kakek cangkul yang melanda di kampung itu. Mereka menunggu Pak Lurah agar segera membahas tanah galian yang akan digunakan untuk memakamkan si kakek cangkul. Singkat cerita, Thalia, Maiki, Duta, Danu dan Coki sudah tiba di rumah Duta. Ketika Duta dan ibunya mengobrol, dari belakang Thalia datang dan memperkenalkan diri jika ia adalah pacar si Duta. Ibunya Duta pun kaget dan senang mendengar hal itu. Setelah mengetahui anaknya telah memiliki pacar, ibunya Duta pun tertawa bahagia dan langsung meminta anaknya untuk segera menikah. Saat malam tiba, terlihat kakek cangkul yang masih juga berkeliaran di kampung itu. Ia mendatangi sekelompok pemain dangdut yang sedang mengadakan acara di klub malam rumahan. Seorang biduan melihat ada kakek cangkul di pinggir jalan. Sementara si pria keribu yang tengah mabuk berat justru menyapa si kakek cangkul dan mengajaknya untuk bergabung. Kakek cangkul kemudian mendekati pria itu dan memintanya untuk menggalikan kuburan. Namun si pria itu mengusir sang kakek dan juga menghinanya. Lalu Ngayeng aja. Segala bawa. Gue lagi mabok nih. Ini kalau kenapa? Bener-bener. sementara itu 3 pemuda desa tengah berjalan menuju ke tanah galian kakek cangkul.
Mereka diperintahkan Pak Lurah untuk memeriksa tanah galian itu. Sesampainya di sana, tanah galian itu sudah tertutup dan dipasangi nisan atas nama jantan. Seorang pemuda kebingungan dan bertanya mengapa tanah kuburan kakek sudah diuruk. Pria berpeci mengatakan jika ia sudah memastikan jika tanah galian itu masih utuh kemarin. Bahkan dirinya ikut membantu menggalinya. Saat mereka sibuk berdebat, tiba-tiba bau busuk tercium sangat kuat dari dalam kuburan itu. Darah segar mulai mengucur keluar membasahi tanah. Sontak 3 pemuda itu berlari untuk mengabarkan pada warga apa yang baru saja mereka lihat. Di waktu yang sama Pak Lurah tengah berorasi di depan warga. Ia memastikan jika tanah kuburan kakek Cangkul sudah siap digunakan untuk segera memakamkan jenazah si kakek. 3 pemuda yang melihat kejadian tadi langsung naik podium dan menceritakan kisah mereka pada Pak Lurah. Para warga menjadi semakin ketakutan dan mendesak Pak Lurah untuk segera memberikan solusi. Dan pada akhirnya Pak Lurah meminta pemuda itu untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada si kakek semasa hidupnya. Pemuda itu bercerita 2 tahun lalu ada sepasang suami istri yang sudah berusia tua. Pekerjaan si nenek adalah tukang memandikan mayat, sementara si kakek bekerja sebagai penggali kubur. Namun sang nenek tiba-tiba meninggal secara misterius. Sang kakek yang sangat cinta pada istrinya itu bertekad untuk memandikan dan menggalikan kuburan istrinya dengan kerja kerasnya sendiri. Namun saat sang kakek akan memandikan si nenek, mendadak kakek merasakan sakit dan sesak di dadanya hingga akhirnya sang kakek meninggal dunia. Kematian mereka sama sekali tak diketahui warga hingga suatu hari bau busuk mulai menyebar di penjuru kampung. Mereka mencari sumber aroma kuat itu yang ternyata berasal dari rumah salah satu warga di kampungnya. Saat ditemukan hanya ada mayat nenek berbaring di atas ranjang pemandian jenazah. Para warga langsung menguburkan tubuh nenek yang sudah membusuk. Sementara jasad kakek tak kunjung ditemukan warga. Dan pada saat pemuda kampung menemukan jasad si kakek, mereka bukan menguburkan jenazahnya, namun malah dibuang ke sungai. Dan ketika mendengar cerita tersebut, mereka pun lari bersama para warga untuk mengamankan keluarganya masing-masing. Melihat apa yang terjadi dengan warganya itu, Pak Lurah justru ketakutan sambil berkata jika semua warga harus mengungsi dari kampung berhantu itu. Singkat cerita, setelah diusut tuntas, akhirnya Pak Lurah mengetahui siapa yang menggunakan kuburan milik kakek Cangkul. Ia kemudian bergegas pergi ke rumah duta untuk menegur perbuatan duta dan teman-temannya. Pak Lurah meminta mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Duta kemudian berkata jika ia akan segera mencari dukun yang pernah membantunya menghilangkan teror nenek gayung. Mantra nyerempet lagu. Iwak peye. Nah, ada ceweknya. Sesampainya mereka di tempat dukun tersebut, dukun itu bertanya apa maksud kedatangan mereka. Duta menjawab jika di kampungnya telah dilanda teror kakek Cangkul. Bertiga berhasil. Singkat cerita, setelah mendapat arahan dari Mbah Dukun, mereka langsung melakukan ritual pengusiran kakek Cangkul. Mereka membawa jelangkung dari gayung batok kelapa untuk memanggil arwah kakek Cangkul. Tak lama kemudian si duta memainkan jelangkung yang ia bawa. Tiba-tiba jelangkung itu mulai bergetar dengan sendirinya. Ya, ada getarnya. Dari kejauhan terlihat ada hantu pocong dan suster ngesot yang berjalan mendekati mereka. Ternyata hantu yang diharapkan justru tidak muncul dan malah mengundang banyak hantu lain yang ada di kampung mereka. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke rumah duta. Di sana Thalia memberi ide untuk memanggil si kakek Cangkul dengan menggunakan nenek gayung palsu. Karena sudah tak ada cara lain lagi, akhirnya mereka menjalankan ide itu. Coki menyamar menjadi nenek gayung, sementara 4 teman lainnya membantu dengan doa. Saat mereka menunggu di dalam tenda, tiba-tiba Cangkul si kakek menembus ke tenda mereka. Si kakek kemudian muncul di depan tenda mereka. Meski ketakutan, duta berjalan perlahan sembari berkata jika mereka sudah membawa nenek gayung untuk membantu menguburkan jasad si kakek. Dengan antusias, kakek Cangkul menanyakan di mana keberadaan istrinya itu. Duta menuju ke arah Coki yang menyamar persis seperti nenek gayung.
Sang kakek kemudian langsung mengajak istrinya untuk mencari jasadnya itu. Melewati pepohonan yang rindang, rambut palsu yang dikenakan Coki tersangkut hingga lepas dari kepalanya Coki. Coki yang menyadari hal itu pun berlari ketakutan karena khawatir penyamarannya akan terbongkar. Sementara sang kakek belum menyadari dan berkata jika jasadnya sudah membusuk dan nyangkut di bawah jembatan. Coki lalu menjauh dari si kakek dan bersembunyi di bawah pohon. Coki lalu memberitahu mereka jika jasad si kakek menyangkut di bawah jembatan. Saat mereka hendak pergi menuju jembatan, si kakek cangkul muncul dari balik semak-semak. Sontak semua berlari menjauh hingga Coki terjatuh dan nyangkut di bawah pohon. Kakek cangkul memanggil dan mengejar Coki yang masih dikira istrinya. Setelah bergabung dengan teman-temannya, mereka meminta Coki untuk kembali menyamar menjadi nenek gayung. Karena si kakek sudah berjalan mendekati mereka, mau tak mau Coki kembali menjadi nenek gayung. Namun Coki sudah sangat lelah dan ia menolak perintah tersebut. Duta kemudian maju perlahan dan meminta maaf pada si kakek. Ia berjanji jika mereka akan menguburkan jasad si kakek tepat di sebelah makam si nenek. Mendengar hal tersebut, si kakek kemudian pergi begitu saja. Singkat cerita, mereka pun sudah menguburkan jasad si kakek. Kemudian film pun berakhir. Seorang pemuda yang bernama Kevin terlihat berlari ketakutan. Saat itu ia mendapat telepon dari nenek gayung yang menawarkan diri untuk memandikan Kevin. Kevin berteriak ketakutan sambil berkata jika semua yang ia miliki sudah diberikan ke nenek gayung. Namun suara nenek itu terdengar semakin dekat, dan saat ia menoleh ke kanan, tiba-tiba nenek itu sudah bersiap menyiram kepala Kevin dengan air dari batok kelapa. Tiba-tiba terdengar suara sutradara yang memotong jalannya syuting, yang mana saat itu mereka sedang melakukan produksi film horor yang berjudul Nenek Gayung. Saat rehat syuting, Kevin berkali-kali mengatakan jika sosok nenek gayung itu terlihat tidak menyeramkan sama sekali. Namun tiba-tiba si nenek itu sudah berada di belakangnya. Si nenek berkata jika ia ingin meminjam charger HP pada Kevin. Kevin kemudian memberikan chargernya itu untuk si nenek. Sementara itu, Boim sedang menikmati waktu berdua dengan Mimik sang kekasih. Tak lama kemudian, Abbas meminta Boim untuk membantunya mengantarkan pesanan. Abbas memberikan beberapa bungkus makanan yang harus segera diantar ke kliennya. Boim kemudian mengendarai motornya untuk datang ke lokasi syuting. Setelah menyerahkan makanan itu, Boim ikut masuk ke dalam lokasi syuting. Di sana ia melihat ada nenek gayung yang duduk sendirian di kursi make up. Melihat penampakan yang tak asing itu, Boim langsung menelpon Abbas. Ia berkata jika si nenek telah kembali lagi dan meneror temannya yang bernama Kania. Abbas cukup terkejut mendengar nenek gayung muncul lagi. Ia kembali mengingatkan jika mereka sudah memandikan nenek itu bersama dengan Duta. Boim yang sangat trauma dengan kejadian masa lalu meminta Abbas untuk memberikan solusi. Boim tak ingin meninggal karena telah bertemu dengan nenek gayung. Abbas berkata jika Boim harus memandikan nenek itu menggunakan air kencingnya sendiri. Tak lama kemudian Boim langsung mencari ember dan mengisi ember itu dengan air kencingnya sendiri. Setelah penuh, Boim pun mengguyur si nenek gayung. Kania yang kembali ke meja kerjanya pun kaget dan ia berkata jika nenek itu adalah artis yang memerankan hantu nenek gayung. Sementara itu Kevin menuju ke mobilnya dan berencana untuk pulang beristirahat. Dalam mobilnya itu terdengar suara nenek gayung yang memanggilnya. Kevin pun menoleh ke belakang. Lalu Nenek pikir saya takut. melihat si nenek gayung, Kevin pun berkata jika charger HP yang dipinjamnya belum dikembalikan. Namun tiba-tiba dari luar jendela, pemeran nenek gayung muncul untuk mengembalikan charger. Setelah menerima chargernya itu, Kevin baru merasakan ketakutan yang sebenarnya. Ia kembali menengok ke bangku belakang mobilnya dan ternyata tak ada siapapun di sana.
Keesokan harinya Abbas dan Boim yang sedang berpacaran bersama Kania dan Mimik menonton berita televisi yang tengah mewawancarai aktor muda yang bernama Kevin. Dalam wawancara itu, Kevin berkata jika sosok nenek gayung yang sebenarnya tidaklah seram. Mimi kemudian bertanya apakah hantu nenek gayung itu benar adanya. Boim langsung mengingat masa lalu dan menceritakan kisah nenek gayung dan kakek cangkul semasa hidupnya. Suaminya kakek cangkul yang mau mandiin, meninggal karena jatuh. Singkat cerita, ketika malam harinya, Kevin yang sedang mandi tiba-tiba dimandikan oleh si nenek gayung. Dan ketika Kevin menatap ke atas kamar mandinya, tiba-tiba Kevin melihat sosok hantu nenek gayung. Enak ya Bu. Kevin pun kemudian terbangun dari mimpi buruknya. Tak lama kemudian, terdengar ada suara berisik dari bawah lantai tempat tidurnya. Perlahan Kevin menunduk ke bawah untuk memeriksa di bawah kolong tempat tidurnya. Ia melihat ada tikar dan kain batok kelapa yang tergeletak di sana. Lalu, sosok nenek gayung itu membuat Kevin kembali berteriak ketakutan. Kevin lalu bergegas meminta bantuan ke rumah Tania. Sesampainya di sana, Kevin membuka pintu depan yang ternyata tidak terkunci. Saat dia masuk ke dalam, Kevin melihat bayangan sosok nenek gayung yang tepat berdiri di depannya. Karena sudah kelelahan, Kevin yang ketakutan itu pun jatuh, kemudian ia pingsan. Dan ternyata bayangan nenek gayung itu adalah si Boim yang baru saja selesai mandi. Keesokan paginya, Kevin menceritakan kejadian mistis yang dialaminya semalam. Boim kemudian menasehati Kevin. Ia meminta Kevin untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan berucap. Abbas berkata, jika seseorang yang diikuti oleh nenek gayung, maka ada tanda luka dan memar misterius di sekujur tubuhnya. Boim juga berkata, setelah 7 hari bertemu dengan nenek gayung, orang yang bersangkutan akan segera tewas. Boim kemudian melihat tubuh Kevin. Namun beruntung, hanya ada tanda lahir yang terlihat. Mimi dan Kania meminta Boim dan Abbas untuk membantu Kevin agar terlepas dari teror nenek gayung. Setelah bernegosiasi, Kevin berkata jika ia akan membayar sejumlah uang jika mereka berdua berhasil menolongnya. Dengkul gua udah koplak, lu goyang-goyang aneh-aneh ya kalau orang ngebantuin tuh. Kita ke dukun aja ada syaratnya. Setelah itu mereka lalu bergegas pergi menemui si dukun. Sesampainya di rumah si dukun, di sana terlihat sangat sepi. Mereka menunggu sejenak di depan rumah hingga tiba-tiba seorang wanita muncul sambil menangis. Ia berkata jika si dukun sudah pergi dari rumah itu. Wanita itu pun menitipkan kunci rumah Mbah Dukun dan bergegas pergi dari rumah itu. Karena gagal menemui si dukun, mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke kontrakan. Kevin semakin stres dengan nasibnya yang tak lama lagi akan tewas. Tiba-tiba siaran televisi mengiklankan sebuah praktek serba bisa di klinik Tongtong. Melihat iklan tersebut, mereka bertiga pun mengunjungi klinik itu. Sesampainya di sana mereka melihat sepasang suami istri yang ingin berobat. Mereka berkata selama 10 tahun mereka belum juga mendapatkan momongan. Pasangan suami istri itu bergegas masuk ke ruang periksa. Tak lama kemudian, setelah keluar dari ruang periksa, tiba-tiba istri dari pasangan itu sudah hamil besar. Kejadian yang ada di klinik itu membuat Kevin yakin jika dirinya bisa selamat dari teror nenek gayung. Setelah antrian cukup panjang, akhirnya giliran mereka yang masuk ke ruang periksa. Dan setelah masuk ke ruangan, ternyata pria ahli pengobatan klinik itu adalah si dukun yang selama ini mereka cari. Tak lama kemudian si dukun pun mulai mempraktekkan ritual yang pernah ia lakukan sebelumnya. Setelah membaca buku panduan dalam kotak, si dukun mulai memberikan solusi. Si dukun meminta Kevin untuk mengambil gayung si nenek dan menjadikan nisan di kuburannya. Dengan gayung itu Kevin harus mandi sebanyak 5 kali di 7 sumber sumur yang berbeda. Si dukun meminta mereka agar mengikuti arahan dari buku tersebut untuk menemukan 7 sumber mata air yang dimaksud. Rekening siapa Mbak? Rekening siapa kek? Kita akan turutin. Kasih Mbak. Singkat cerita, saat malam hari, mereka pun sampai di kuburan nenek gayung untuk mencari nisan yang dimaksud. Namun saat mereka fokus mencari, terdengar suara seorang gadis cantik yang menawarkan bantuan.
Gadis itu berkata jika dirinya bukan hantu dan ia akan mengantarkan mereka di depan kuburan si nenek. Benar saja terlihat nisan berbentuk gayung yang di sebelahnya ada nisan berbentuk cangkul. Kevin kemudian bergegas mencabut nisan gayung itu sekaligus berkata akan segera mengembalikan gayung itu setelah urusannya selesai. Abbas berterima kasih pada wanita itu dan menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Namun, wanita cantik itu menolak sambil mengacungkan tangannya ke atas dan berkata jika rumahnya ada di atas pohon. Dan tiba-tiba wanita itu pun langsung berubah menjadi sosok yang mengerikan. Itu beneran dia marah. Sesampainya di mobil, para pocong itu berdiri mengelilingi mereka dan para pocong ditabrak begitu saja. Setelah itu Abbas menunjukkan buku yang diberikan si dukun yang bisa digunakan untuk mencari 7 sumur keramat. Ia membacakan syarat untuk selamat dari ritual itu. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak boleh sombong, harus rendah hati, dan tidak boleh bersuara keras. Setelah mengetahui syaratnya, mereka bertiga turun dari mobil dan berjalan ke arah sumur keramat pertama. Sesampainya di sana mereka melihat ada wanita yang duduk sendirian sambil menyisir rambut. Wanita itu mengenakan gaun putih yang lusuh dengan rambut yang terurai panjang. Dan ketika wanita itu menengok ke belakang, 3 sekawan itu pun ketakutan sampai melarikan diri. Ente nggak mau dipanggil pes? Kalau mau pulangin bakalan. Singkat cerita, mereka pun gagal di sumur keramat yang pertama. Mereka kini sudah berada di titik lokasi untuk menuju ke sumber mata air yang kedua. Abbas berkata jika mereka harus melangkah ke kanan sejauh 8 langkah. Bersama-sama mereka menghitung langkahnya hingga sampai ke sebuah sumur tua yang cukup terawat. Karena tak ada orang di sana, Abbas dan Boim meminta Kevin untuk segera melepas jaketnya. Tiba-tiba sesosok tuyul datang menghampiri mereka. Tuyul itu meminta dana yang nantinya akan digunakan untuk pengembangan sumur keramat tersebut. Kevin lalu mengeluarkan uang 10.000 lalu diberikan kepada tuyul itu. Namun, tuyul itu berkata jika uang itu masih kurang. Ia meminta jutaan rupiah hanya untuk sekali mandi. Dan pada akhirnya Boim mengajak tuyul itu untuk mengobrol santai. Saat Boim mengalihkan perhatian si tuyul, Kevin kemudian bergegas mengambil air untuk membasuh kepala dan tubuhnya. Setelah usai, mereka pun pamit untuk pergi ke sumur keramat berikutnya. Abbas membacakan primbon dan berkata jika mereka harus mundur sebanyak 7 langkah dari perut bumi. Mereka bergegas melangkah kakinya ke belakang. 3, barat, pohon. Tapi di mana? Setelah tepat 7 langkah, akhirnya mereka sampai di sebuah sumur yang terletak tepat di gubuk warga. Tak menunggu lama, Kevin segera membuka jaketnya dan dimandikan oleh Boim biar cepat. Saat memandikan Kevin, terdengar suara gemercik air yang berasal dari balik sumur itu. Abbas berteriak memanggil orang yang mandi sebelahnya. Terlihat seorang wanita yang mengenakan selendang batik. Wanita itu berdiri membelakangi mereka dan terdiam tak bersuara. Lalu itu perempuan matanya diobrak. sementara itu Mimi dan Kania mulai mengkhawatirkan kondisi sang pacar. Mimi berkata jika si Kevin sudah menemukan 5 sumur dan masih kurang mengunjungi 2 sumur lainnya. Kania kemudian mengajak Mimi untuk menyusul keberadaan Boim dan Abbas. Saat mereka bersiap-siap, terlihat bayangan putih melintas dari luar jendela. Dan saat Mimi menutup lemari pakaiannya, tiba-tiba nenek gayung muncul di belakang Mimi sambil bertanya di mana gayungnya. Gayung nenek mana? Karena ketakutan, mereka pun lalu melarikan diri dari pertanyaan si nenek gayung. Sementara itu Kevin sudah sampai di sumur yang ke-6. Ia masuk ke dalam sebuah rumah tua yang di dalamnya terdapat sumur keramat. Kevin bergegas mendekati sumur tua itu dan Abbas membantu menimba air menggunakan ember. Karena sudah sangat kedinginan, Kevin pun enggan untuk melepas jaketnya. Dan setelah mendapatkan airnya, Boim segera menyiram kepala dan punggung Kevin menggunakan air keramat itu. Tanpa disadari, ember yang seharusnya turun ke bawah justru mengambang di permukaan. Boim mulai merasakan ada hal mistis di sekitarnya. Lalu
ada yang kata udah kelewat di barat pasti aja. Mereka yang sangat ketakutan hanya bisa menutup mata agar tidak bisa melihat penampakan seram itu. Sesampainya di mobil, mereka bertemu dengan Mimi dan Kania. Dua perempuan itu terlihat sangat ketakutan dan histeris. Mereka berkata jika baru saja nenek Gayung datang ke rumah untuk mencari gayungnya. Kevin yang panik pun mengajak Abbas dan Boim segera mengembalikan gayung milik si nenek. Namun karena mereka harus mengunjungi satu sumur lagi, Abbas menyarankan Kevin untuk menyelesaikan ritualnya terlebih dahulu. Di waktu yang sama, seorang pria bernama Tarjo diomeli istrinya karena pulang tanpa membawa gerobak dagangannya. Sambil terus mengomel, wanita itu mengambil gayung yang tergeletak di jalan dan mengejar Tarjo yang lari menjauhinya. Saat Boim mencari keberadaan gayung itu, Tarjo dan istrinya lewat dengan gayung yang diayun-ayunkan. Kevin kemudian mengikuti kemana pasangan itu pergi. Saat mereka turut mengejar Tarjo, kaki Kevin terasa berat hingga tak dapat digerakkan. Melihat hal tersebut, Kevin pun berteriak dengan sangat keras. Sedangkan Tarjo yang sudah sampai di rumah masih dilempar gayung oleh istrinya sendiri. Namun gayung itu justru masuk ke dalam keranjang menyatu dengan gayung yang lain. Abbas dan teman-temannya kemudian mencari gayung si nenek. Namun semua gayung itu terlihat sama hingga pada akhirnya mereka membawa satu keranjang gayung itu. Gimana nyarinya sih gayungnya banyak begini? Saat Boim dan Abbas akan pergi, terdengar suara Kevin dari kejauhan. Ternyata Kevin masih dipegang oleh si nenek hingga masuk ke tengah hutan. Kevin berusaha lari, namun sang nenek tak mau melepaskan genggamannya. Abbas meminta Boim untuk menarik si nenek gayung, sementara dirinya akan menarik si Kevin. Cepetan, Mas. Tiba-tiba Mimi kembali muncul di depan Boim. Pacarnya itu mengaku takut untuk kembali ke rumah. Mimi pun mengajak Boim pacaran berdua di semak-semak. Dan ketika Boim akan mencium Mimi, tiba-tiba Mimi berubah menjadi nenek gayung. Singkat cerita, Boim sudah dibawa ke rumah si nenek untuk dimandikan. Tubuh Boim terasa berat dan tak dapat bergerak. Boim berteriak kencang memanggil Abbas dan Kevin, namun tak ada satupun dari mereka yang muncul untuk menolongnya. Si nenek bertanya pada Boim di mana gayungnya berada. Boim menjawab jika dirinya terpisah dari teman-temannya. Jadi dirinya sendiri tak tahu di mana keberadaan gayung si nenek. Si nenek pun kemudian mencekik Boim. Namun beruntung, Abbas dan Kevin datang tepat waktu. Mereka pun melempari nenek itu dengan gayung yang jumlahnya satu keranjang. Kevin berkata jika si nenek bisa memilih akan menggunakan gayung yang mana. Nenek itu kini mengejar Abbas dan Kevin hingga ke tengah hutan. Lalu sesampainya di keranjang gayung itu, terlihat ada 3 gayung yang tersisa di sana. Abbas dan Kevin mengambil satu gayung, sementara Boim mengambil yang terakhir yang batok kelapanya sudah terlepas. Setelah memasangnya lagi, Boim bergegas menyusul Abbas dan Kevin menuju ke kuburan nenek gayung. Sesampainya di sana, Kevin menancapkan gayung itu ke tanah, namun tak ada yang terjadi. Abbas mengganti gayung itu dengan miliknya, namun masih tak ada sesuatu yang terjadi. Sementara si nenek gayung tengah berjalan perlahan menuju ke kuburannya. Gayung terakhir adalah yang dibawa Boim. Karena Boim terlalu lama, sang nenek pun sudah berdiri tepat di samping Boim. Boim sangat ketakutan, bahkan ia mendorong Kevin untuk segera meminta maaf pada si nenek. Kevin lalu tersungkur ke depan hingga gayung terakhir itu menancap ke liang lahat si nenek. Seketika nenek gayung itu menghilang disertai asap putih yang menyelimuti permukaan kuburannya. Setelah kejadian tersebut, mereka pun pergi dari pemakaman itu. Namun keesokan paginya, Boim menghentikan perjalanan mereka. Ia mengeluh karena pundaknya terasa sangat berat. Abbas berniat untuk memijat bahu Boim, namun ia justru dikejutkan dengan luka lebam yang ada di punggung temannya itu. Abbas lalu menyingkap kaos Boim yang ternyata perut Boim sudah dipenuhi luka lebam, pertanda 7 hari lagi Boim akan meninggal. Boim meminta Abbas dan Kevin untuk menolongnya. Namun mereka berdua sudah sangat kelelahan dan memilih pergi meninggalkan si Boim. Dari kejauhan suara Boim terdengar memanggil mereka berdua. Dan di saat mereka membalikan badan,
Ternyata si nenek gayung itu sudah mendekap tubuh Boim. Kemudian film pun berakhir. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendengarkan alur cerita film yang saya bawakan. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.